warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu bil haqqi baina yaday as-sa'ati bashiran wa nadhira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa qala aidan fasalli li rabbika wanhar. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa bukan hanya di dalam hal ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah maka Allah akan mengajarimu, memberikan kita petunjuk, mengeluarkan kita dari kesunyian-kesunyian, mengeluarkan kita, memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga dengan kita memperbaharui dan memperbaiki takwa kita, mengoreksi takwa kita, Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sebagaimana doa kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinten menika dinten ingkang agung lampun perlu dipun agungaken. Amargi kula lan saha panjenengan sedaya ugi umat Islam dan seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah ingkang maha agung. Lan kula saha panjenengan sedaya yang telah melaksanakan salat, sujud, rukuk menandakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Kula saha panjenengan sedaya niki kecil, harta tidak ada apa-apanya dibanding Allah yang maha kaya. Kekuatan yang luar biasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Kita lemah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha menika merupakan hadiah saking Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hari yang Allah khususkan, Allah hadiahkan sebagai pengingat kita bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya. Kalau kita melihat bahwasanya Idul Adha disebut dengan Idul Kurban, berasal dari kata qorubah yang artinya mendekat. Sedangkan kalau seandainya kita artikan, kalau yang panjenengan saya mengartikan kurban itu adalah memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Maka ketika kita gabungkan antara kurban, qorubah, maka menjadi sesuatu ketaatan. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan memberikan segala sesuatu yang kita cintai, yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban merupakan salah satu bentuk dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang Allah sudah titipkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memuji. Sebagaimana gambaran di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kurban dengan satu peristiwa, di mana peristiwa ini juga mungkin terkadang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ibrahim belum dikaruniai oleh seorang anak. Namun ketika Allah sudah mengizinkan Ibrahim untuk memiliki seorang anak, kemudian Allah uji Ibrahim dengan mengambil anaknya dengan cara disembelih. Hati orang tua mana? Bapak siapa? Ibu mana yang tega, yang sudah menunggu lama anaknya, yang sudah mengidam-idamkan, kemudian ketika Allah kasih, kemudian Allah perintahkan untuk diambil, yaitu dengan cara disembelih. Jangankan untuk disembelih, sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita sakit, seraya kita berdoa, ya Allah, gantikan saja penyakit itu kepadaku. Ya Allah, pindahkan saja sakit itu kepadaku. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim dengan segala ketaatan yang memiliki. Hanifan musliman millata Ibrahim. Itulah dengan keikhlasan yang kuat, hanifan musliman, dan dengan ketaatan serta ajaran yang baik yang diberikan Ibrahim kepada anaknya. Maka dengan ketaatan yang taat tadi, antara keduanya mengikhlaskan, mengorbankan. Dan ini adalah sebuah gambaran pengorbanan, memberikan segala sesuatu yang dicintai dan yang dimiliki. Namun dilihat apa di akhir kisahnya, Allah menggantikan keikhlasan dan ketaatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sebuah domba. Ini adalah bukti bahwasanya keikhlasan yang baik karena Allah, ketaatan yang baik karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang baik pula. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban adalah memberikan terbaik yang kita bisa, terbaik yang kita cintai, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah siapkan di akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan tidaklah sekali-kali kamu akan mendapatkan kebaikan sampai engkau memberikan nafkah, sampai engkau menginfakkan dari apa yang engkau cintai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah wujud pengorbanan dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita mampukan. Bukan hanya sekedar jajan, tapi ini adalah kurban, cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengibaratkan, tidaklah Allah mengambil segala sesuatu yang kita miliki, kecuali Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Sebagai ilustrasi, ketika kita masih di dalam kandungan, Allah hanya menyiapkan satu jalur rezeki, yaitu dari tali pusar sang ibunda. Ketika Allah lahirkan, Allah cabut dari sang ibunda, Allah ganti dengan air susu dan juga makanan pembantu asinya. Ketika sudah tidak menyusui, maka Allah ambil yang dua, Allah ganti dengan 4, yaitu kita bisa memakan tumbuhan, memakan tanaman, dari hewan, dari susunya, serta dari air hujan. Ketika Allah sudah mengambil nyawa kita, Allah menyiapkan, mengambil yang 4 jalur rezeki, Allah menyiapkan 8 jalur rezeki dari surga, dari yang sudah disiapkan kepada kita. Begitulah Allah mengibaratkan, memberikan segala sesuatu yang terbaik. Apa yang kita bisa, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah terbaik untuk kita. Mengambil setelah mengganti bukan seperti hal yang sama, bisa jadi mengganti dengan hal yang berbeda, tetapi hati kita merasa lebih bahagia, lebih tenang. Itulah hakikat daripada pengorbanan. Yang lebih penting daripada korban sendiri adalah mengetahui bagaimana, apa dan untuk apa kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikhlaskan, kita bisa memahami
kita bisa merasakan apa yang orang-orang yang belum bisa rasakan, yang terkadang kita rasakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika Allah sudah mampukan kita, maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, mungkin bagi orang yang kaya ketika makan harus melihat kanan kirinya. Tetapi ketika Allah kurangkan kita dengan rezeki, maka hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kurban adalah mengeluarkan rasa kepemilikan yang kita miliki, rasa-rasa yang Allah sudah titipkan kepada kita, agar hati kita menjadi tenang, agar tidak ada rasa Fir'aun yang terbaru, yang merasa memiliki ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan ini dan korban yang kita keluarkan adalah mengeluarkan rasa sifat-sifat iblis, sifat-sifat setan, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanifan muslimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbahagia. Umat di sana di tepi yang lain ada yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan segala praktek-prakteknya, wukuf dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kelemahan kita mengetahui bahwasanya uang tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang gagal untuk berangkat karena masalah visa, kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah bukti bahwasanya kita hanya bisa berencana sedangkan Allah yang memiliki segalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hari ini dan juga saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, mungkin bisa jadi di belahan sana saudara-saudara kita yang di Palestina juga merasakan bagaimana pengorbanan keimanan untuk menjaga keimanan. Mungkin darah-darah yang kita lihat sekarang, yang akan kita lihat ketika kita menyembelih kurban, saudara-saudara yang kita yang di sana mereka melihat darah-darah saudaranya, darah-darah keluarganya, darah-darah anaknya. Maka marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketenangan dan kedamaian kepada kita pada khususnya dan kepada umat muslim pada umumnya Allah anugerahkan kepada kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa min buldanil muslimin 'amah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah ya rabbal alamin, ampunilah kami dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami. Ampunilah kami ya Allah. Kami tahu hamba-Mu dengan segala perilaku yang kami perbuat, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dosa-dosa yang kami perbuat di mana orang lain tidak mengetahui dan hanya Engkau yang mengetahui. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan kemurahan-Mu hamba pada hari ini memohon, jikalau amal-amal kami yang kami anggap itu sudah bisa mendekatkan diri kepada Kamu, tapi Engkau belum bisa maafkan ya Allah, maka hari ini kami mohon kepada-Mu untuk Engkau maafkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jikalau hari ini berkorban, maka kami melihat bagaimana pengorbanan kedua orang tua kami, membimbing kami, mengajari kami dari kecil sehingga kami dewasa seperti ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, maafkanlah kedua orang tua kami. Jadikanlah keturunan-keturunan kami sebagaimana keturunan-keturunan Ibrahim ya Allah.
Ya Allah, perbaikilah kami, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang baik dan perbaikilah keluarga kami. Berikanlah kami amalan-amalan yang baik dan perbaikilah amalan-amalan kami. Berikanlah kami keturunan-keturunan yang baik dan perbaikilah keturunan-keturunan kami. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami, keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang mendirikan salat, menjunjungmu, mengibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.